Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raden Siti Mustika Ningsih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran bab Monera di kelas 10 semester 1. Apa sih Monera? Ini yang akan kita pelajari di bab Monera, yaitu ada pengertian dari ciri-ciri Monera, yang mana Monera itu adalah bakteri ya. Kemudian bentuk dan klasifikasi bakteri, kemudian reproduksi bakteri, dan yang terakhir peranan bakteri. Ini yang akan kita pelajari di bab Monera. Bakteri yaitu organisme uniseluler atau bersel satu. Dia tidak memiliki membran inti sel, artinya dia termasuk kategori sel prokariotik ya, yang tidak memiliki membran inti. Dan pada umumnya memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Kemudian bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Anton van Leeuwenhoek ya. Adapun karakteristik atau ciri-ciri dari bakteri ini, yang pertama dia termasuk ke dalam makhluk hidup prokariotik yang tadi disebutkan ya, tidak memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil sehingga dia bersifat heterotrof ya, bukan autotrof. Kalau heterotrof berarti dia tidak mampu membuat makanannya sendiri. Yang ketiga, memiliki diameter sekitar 0,1 sampai dengan 5 milimeter ya, mikrometer. Nah, yang keempat, memiliki dinding sel. Yang kelima, bersifat kosmopolitan, artinya dia bisa hidup di mana saja, di tempat ekstrim pun dia bisa hidup. Nah, yang keenam, perkembangbiakannya secara aseksual, yaitu dengan cara membelah diri. Dan perkembangan terakhir, dia juga mampu berkembang biak secara seksual, yakni dengan proses rekombinasi genetika ya. Berikut untuk klasifikasi bakteri sendiri, itu ada yang berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuk, di sini bentuk bakteri ini ada yang juga berdasarkan tipe flagel, artinya keberadaan jumlah flagel ya sebagai alat gerak. Untuk flagel sendiri itu fungsinya sebagai alat gerak. Nah, di sini ada atrik. Atrik ini tipe bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian monotrik, di mana tipe bakteri yang memiliki satu flagel dan terletak di salah satu ujungnya. Kemudian ada lopotrik yang memiliki banyak flagel tetapi di salah satu ujung. Dan kemudian ada amfitrik yang memiliki banyak flagel di kedua ujung-ujungnya. Dan yang terakhir peritrik, yaitu memiliki banyak flagel yang tersebar di seluruh tubuhnya. Nah, ini ada kalau kalian bisa melihat di samping ya, penjelasan dan gambarnya untuk atrik, monotrik, dan lopotrik, serta amfitrik dan peritrik. Untuk lebih mudah memahami, makanya lebih enak lihat ke gambar ya, dimana atrik tidak ada, polos, monotrik cuma satu, lopotrik banyak tapi salah satu, amfitrik banyak di kedua ujung, peritrik tersebar di seluruh permukaan. Baik, selanjutnya berdasarkan bentuk bakteri, di sini ada bentuk basil ya, ada bentuk basil, ada bentuk kokus, ada bentuk spiral. Nah, Ibu bahas dulu bentuk basil. Basil itu batang ya, dari kata batang. Nah, di sini ada monobasil, artinya dia tersusun dari batang satu. Diplobasil berarti batangnya tersusun dari dua. Kemudian streptobasil berarti memiliki 4 batang. Nah, itu ya. Jadi untuk pemberian nama pun kadang-kadang melihat dari bentuk bakterinya juga ya, gitu. Baik, selanjutnya ada bentuk basil kokus atau bulat. Ada monokokus berarti 1 bulatan, diplokokus berarti 2 bulatan, kemudian tetrakokus berarti 4 bulatan ya. Kemudian ada staphylococcus, kemudian staphylococcus sarcina ya, ini
Bisa dilihat dan bisa dipelajari. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk bakteri spiral atau spirilia atau spirillum ya, yang bentuknya seperti spiral itu. Ada yang vibrio atau koma, ada spirochaeta ya. Kemudian ada kokobacil ya. Kalian bisa lihat di gambarnya. Untuk klasifikasi bakteri dari Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk Archaebacteria di sini bakteri yang pada dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Ini ciri dari Archaebacteria ya. Sedangkan kalau Eubacteria dia memiliki dinding sel tersusun dari peptidoglikan, sedangkan Archa tidak. Ini yang membedakan antara Archa dan Eubacteria. Kemudian untuk Archaebacteria memiliki RNA dan protein penyusun yang berbeda dibanding yang lain. Di sini RNA dan protein yang mirip dengan yang ada di sel eukariotik, lebih mirip ya. Nah, dan khasannya lagi selain peptidoglikan, Archaebacteria ini bisa dilihat dari segi habitatnya. Untuk Archaebacteria dia bisa hidup di tempat-tempat ekstrim, sedangkan untuk Eubacteria dia tidak mampu hidup di tempat ekstrim ya. Ini ya. Kemudian Archaebacteria ada bakteri halofil, yaitu bakteri yang habitatnya di lingkungan kadar garam tinggi, berasal dari kata halo yang berarti garam dan kata pilos yang berarti pencinta, berarti dia suka dengan kadar garam yang tinggi ya. Sedangkan di sini ada bakteri termofil atau termosidofil, yaitu bakteri yang habitatnya di lingkungan bersuhu panas ya, untuk jenis bakteri ini. Kemudian ada Eubacteria. Nah, tadi Archaebacteria, ini Eubacteria. Yang tadi sudah Ibu sebutkan bahwa untuk dinding selnya untuk Eubacteria ini memiliki peptidoglikan. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, antara perbedaan Monera jenis Archaebacteria dan Eubacteria ini bisa kita lihat dari keberadaan dinding selnya ya. Untuk Eubacteria dinding selnya dia memiliki peptidoglikan, sedangkan Archaebacteria tidak memiliki dinding sel yang berupa dia memiliki dinding sel tetapi tidak memiliki peptidoglikan. Itu ya, Ibu garis bawahi. Itu perbedaan Archa dan Eubacteria. Berikutnya yang bisa kita bedakan adalah tadi habitatnya. Untuk Archaebacteria habitatnya di tempat ekstrim, sedangkan Eubacteria tidak bisa hidup di tempat ekstrim ya, seperti gunung api, kutub. Nah, itu Eubacteria tidak bisa. Tetapi kalau untuk Archaebacteria dia mampu hidup di tempat-tempat ekstrim. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembahasan Monera. Untuk bab peranan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.